Halo semuanya, apakah kalian pernah membayangkan seperti apa hidup kalian di usia 30-an? Banyak dari kita yang melihat usia ini sebagai masa keemasan, penuh dengan pencapaian dan stabilitas. Tapi kenyataannya, banyak orang justru merasa menyesal ketika sampai di titik ini. Mereka mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang dibuat di masa muda, merasa kehilangan arah, atau bahkan terjebak dalam penyesalan mendalam. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat banyak orang menyesal di usia 30-an? Mari kita bongkar alasan-alasan utamanya, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menghindarinya. Pertama, mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Ketika kita muda, tubuh terasa kuat dan energi seolah tak terbatas. Begadang semalaman, makan sembarangan, atau melewatkan olahraga seringkali terasa biasa saja. Tapi di usia 30-an, banyak orang mulai merasakan dampaknya. Berat badan bertambah, stamina menurun, dan berbagai masalah kesehatan mulai muncul. Selain itu, pola makan yang buruk dapat menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Tidak hanya itu, kualitas tidur yang buruk juga bisa memperburuk kesehatan fisik secara keseluruhan. Tapi yang sering terlewatkan adalah kesehatan mental. Tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, atau bahkan rasa kesepian bisa menyebabkan stres kronis, kecemasan, hingga depresi. Ironisnya, banyak dari kita baru menyadari pentingnya kesehatan ini ketika sudah terlambat. Stres kronis, kecemasan yang tidak ditangani, atau depresi dapat merusak kualitas hidup seseorang secara signifikan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi struktur otak, menurunkan kapasitas memori, dan memperburuk pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, ini bisa berujung pada burnout, kehilangan motivasi, dan bahkan gangguan mental yang lebih serius seperti gangguan kecemasan atau depresi berat. Tips: mulailah berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan jangan abaikan waktu istirahat. Selain itu, jangan ragu mencari bantuan profesional jika merasa kewalahan secara mental. 2. Finansial yang kurang terkelola. Keuangan adalah sumber penyesalan besar lainnya. Banyak orang memasuki usia 30-an tanpa tabungan yang cukup, investasi yang stabil, atau bahkan dengan tumpukan utang. Ini sering terjadi karena gaya hidup konsumtif, kurangnya literasi finansial, atau terlalu fokus menikmati hidup. Ketika tiba-tiba muncul kebutuhan mendesak atau peluang bisnis yang bagus, mereka tidak siap secara finansial. Finansial yang kurang terkelola bisa berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan. Tanpa perencanaan yang baik, seseorang rentan mengalami tekanan psikologis yang berujung pada stres kronis, gangguan tidur, dan bahkan depresi. Masalah ini juga sering menjadi pemicu konflik dalam hubungan, baik dengan pasangan suami atau istri, keluarga, maupun teman. Selain itu, kurangnya stabilitas finansial bisa membatasi peluang untuk berkembang, seperti membiayai pendidikan, memulai bisnis, atau sekadar memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan mengelola uang dengan baik bisa memperburuk kesehatan fisik, mengganggu produktivitas, dan menciptakan siklus masalah ekonomi yang sulit diputus. Tips: mulai buat anggaran bulanan, sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi, dan hindari utang konsumtif. Ingat, menunda kesenangan sesaat seringkali lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 3. Karier yang tidak sesuai dengan minat. Pekerjaan adalah bagian besar dari hidup kita. Tapi banyak orang merasa terjebak dalam karier yang tidak sesuai dengan minat atau nilai pribadinya. Ini biasanya terjadi karena memilih jalur karier hanya demi uang atau status sosial, tanpa mempertimbangkan kebahagiaan jangka panjang. Hasilnya, merasa terjebak, kehilangan motivasi, atau bahkan burnout. Bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan minat bisa berdampak besar pada kualitas hidup seseorang. Ketika seseorang terjebak dalam karier yang tidak sesuai dengan passion atau nilai pribadinya, motivasi dan produktivitasnya akan menurun secara signifikan. Ini bukan hanya soal tidak menyukai pekerjaan,
tapi juga tentang kurangnya makna dalam apa yang dikerjakan setiap hari. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang bekerja di bidang yang sesuai dengan minatnya cenderung lebih bahagia, lebih kreatif, dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, karier yang tidak sesuai bisa membatasi pengembangan diri dan potensi seseorang. Ketika seseorang tidak merasa tertantang atau tidak bisa mengekspresikan bakatnya, rasa percaya diri dan sense of purpose bisa menurun. Ini juga berdampak pada hubungan sosial, karena seseorang yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya cenderung membawa energi negatif ke lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya bisa memperburuk hubungan dengan orang lain. Lebih parah lagi, ketidakcocokan karier bisa menghambat kemajuan finansial dan stabilitas ekonomi. Ketika seseorang tidak menikmati pekerjaannya, peluang untuk naik jabatan, meningkatkan pendapatan, atau membangun karir yang berkelanjutan akan berkurang. Ini bisa menciptakan siklus stagnasi yang sulit diputus, di mana seseorang terus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa pernah benar-benar merasa puas atau berkembang. Tips: jika memungkinkan untuk secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan nilai pribadi, atau setidaknya menemukan makna dalam pekerjaan yang sedang dijalani. 4. Mengabaikan hubungan sosial dan keluarga. Di usia muda, fokus seringkali tertuju pada karier atau pencapaian pribadi. Namun, banyak yang menyesal ketika hubungan sosial dan keluarga mulai renggang. Waktu bersama orang tua, keluarga, atau sahabat seringkali dikorbankan demi ambisi pribadi, dan ini bisa menjadi sumber penyesalan yang dalam di kemudian hari. Mengabaikan hubungan sosial dan keluarga adalah salah satu kesalahan yang sering diabaikan. Namun, dampaknya bisa sangat serius. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dukungan, dan koneksi emosional untuk merasa bahagia dan puas dalam hidup. Ketika hubungan sosial dan keluarga diabaikan, seseorang bisa merasa terisolasi, kesepian, dan kehilangan rasa memiliki, yang pada akhirnya memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan peningkatan risiko penyakit kronis. Selain itu, hubungan yang terabaikan bisa memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan. Konflik yang tidak terselesaikan, jarang berkomunikasi, atau kurangnya perhatian terhadap orang terdekat bisa menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki. Ini tidak hanya berdampak pada hubungan dengan pasangan suami istri, keluarga, atau teman, tapi juga memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional seseorang. Ketika seseorang merasa tidak didukung atau dihargai, motivasi dan produktivitasnya juga bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada karier dan kehidupan sosial secara keseluruhan. Tips: luangkan waktu untuk orang-orang yang penting dalam hidup Anda dan berusaha hadir secara emosional dalam setiap interaksi. Ini bisa dimulai dengan komunikasi yang lebih terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan apresiasi kepada orang-orang terdekat. Dengan begitu, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan suportif untuk diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang baik adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. 5. Kurangnya pengembangan diri. Dunia terus berubah dengan cepat, dan keterampilan yang dulu relevan bisa menjadi usang dalam beberapa tahun. Banyak orang menyesal tidak meluangkan waktu untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, atau memperluas wawasan. Akibatnya, mereka sering merasa tertinggal atau kurang kompetitif di dunia kerja. Kurangnya pengembangan diri adalah salah satu alasan utama banyak orang merasa terjebak atau tidak puas dengan hidup mereka. Ketika seseorang berhenti belajar dan berkembang, mereka cenderung kehilangan arah, motivasi, dan tujuan hidup. Ini bisa menciptakan perasaan stagnan, di mana setiap hari terasa seperti pengulangan tanpa makna. Padahal,
Pengembangan diri adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas wawasan, dan mencapai potensi penuh. Tanpa pertumbuhan pribadi, seseorang mungkin sulit beradaptasi dengan perubahan, baik dalam karir, hubungan, maupun kehidupan sosial. Lebih dari sekadar menambah keterampilan teknis, pengembangan diri juga mencakup aspek emosional, mental, dan spiritual. Ini termasuk meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas jaringan sosial, dan memperkuat karakter. Ketika seseorang tidak fokus pada pengembangan diri, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk meraih karier yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat, atau sekadar menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, pengembangan diri bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tapi juga tentang menemukan makna dalam setiap langkah kecil yang diambil. Dengan terus belajar dan tumbuh, seseorang tidak hanya akan merasa lebih puas dengan hidupnya, tapi juga lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Tips: jadikan belajar sebagai kebiasaan seumur hidup. Mulailah membaca buku, mengikuti pelatihan, belajar keterampilan baru, atau bahkan bergabung dengan komunitas yang mendukung perkembangan diri. 6. Tidak menjauhi hal-hal negatif. Menjauhi hal-hal negatif adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan mencapai hidup yang lebih baik. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita sangat memengaruhi pola pikir dan tindakan kita. Jika terus terpapar energi negatif, kita bisa kehilangan motivasi, produktivitas, dan bahkan kesehatan mental. Orang toksik, kebiasaan buruk, dan lingkungan pesimis bisa merusak fokus serta potensi kita untuk berkembang. Dengan menjauhi hal-hal ini, kita mengambil kendali penuh atas hidup, memilih untuk fokus pada hal yang membangun, dan menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan serta kebahagiaan. Jadi, untuk kalian yang masih berada di usia 20-an atau bahkan lebih muda, jadikan ini sebagai peringatan dini. Mulailah memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Kelola keuangan dengan bijak, cari karier yang sesuai dengan nilai diri, jaga hubungan sosial, dan jangan lupa terus belajar. Dengan begitu, kalian bisa menghindari penyesalan yang sering menghantui banyak orang di usia 30-an. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.